Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kimia itu Ganjil. Kali ini kita akan membahas 40 soal bocoran TKA Kimia. Kita mulai dari soal nomor 1 sampai 5 dulu. Untuk nomor 1, seorang siswa hendak menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Informasi yang didapatkan bahwa unsur tersebut memiliki nomor massa sebanyak 85 dan neutronnya adalah 48. Kemudian siswa tersebut menyimpulkan bahwa letak unsurnya ada di golongan 1A di periode 5. Apakah kesimpulan yang diambil benar? Nah, cara menjawabnya adalah langkah pertama kita membuat lambang unsurnya dulu, yaitu unsurnya X dengan nomor massa 85. Jika jumlah neutronnya adalah 40 sekian, maka nomor atomnya tinggal dikurangi, yaitu sebanyak 37. Setelah ketemu nomor atomnya, kita buat konfigurasi, kemudian ini berakhir di 5s1. Karena valensinya adalah 5s1 sebanyak satu elektron, maka dia ada di golongan 1A dan periode 5. Sehingga kesimpulan yang diambil siswa tersebut adalah benar. Untuk nomor 2, masih berhubungan dengan struktur atom, diberikan lambang unsur kobalt beserta konfigurasi elektronnya berakhir di 4s2 3d7. Permintaannya adalah terkait dengan letak unsur tersebut. Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan tabel ini. Jika unsur berakhir di S, maka dia golongan A. Jika S sama P, dia juga di golongan A. Jika S sama D, dia ada di golongan B. Nah, saat valensinya ada 9, 2 ditambah 7, dia ada di kategori ini, sehingga dia masuk golongan 8B, dan periodenya adalah periode keempat, karena kulit tertingginya 4. Soal nomor 3. Ada dua unsur, yaitu unsur Ki dengan nomor massa 24, neutronnya 12, berikatan dengan unsur R, nomor massanya 35, dan neutronnya adalah 18. Maka pernyataan yang benar yang mana? Langkah pertama kita membuat lambang unsurnya dulu, yaitu untuk Ki, seperti itu. Kemudian untuk R seperti itu, 12 ini didapatkan dari nomor massa dikurangi neutron. 17 didapatkan dari nomor massa dikurangi neutron sebanyak 18. Jika sudah, kita buat konfigurasi masing-masing unsurnya seperti ini. Yang unsur Ki ada di golongan 2A, sehingga dia cenderung membentuk ion 2+. Untuk yang R, dia ada di golongan 7A, untuk stabil dia menangkap satu elektron. Karena terbentuk dua ion, yaitu ion positif dan negatif, pasti senyawanya adalah berikatan ionik. Dengan rumus kimia, Qr2, yaitu Ki ngambil muatannya 1, yang R ngambil muatannya Ki sebanyak 2, menjadi Qr2. Kalau ditanyakan dengan MR terkait dengan berat molekul, Q-nya kan 1, R-nya 2. Unsur Q masanya 24. Kalau R masanya 35, tinggal dikali 2, jadi totalnya ada 95. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa pernyataan yang pertama benar, yang kedua salah ya, karena ikatannya ionik. Untuk Q melepas 2 elektron benar, MR-nya 95 benar, rumus kimianya adalah Qr2 juga benar. Nomor berikutnya terkait dengan cara membandingkan sifat senyawa baik ionik maupun kovalen polar dan nonpolar. Ada data kayak gini, dua unsur dibandingkan. Nah, caranya kita ada pembanding atau data standarnya seperti ini, bahwa senyawa ion itu bisa menghantarkan listrik pada dua kondisi, yaitu lelehan dan larutan. Kalau senyawa kovalen yang polar, hanya dalam kondisi larutan yang mampu menghantarkan. Kalau nonpolar, tidak menghantarkan dalam segala kondisi. Sehingga dari data ini kita bisa mendapatkan untuk Ki, larutannya mampu, titik lelehnya sangat tidak mampu, sedangkan titik lelehnya sangat rendah, maka yang Ki ini tergolong kovalen polar. Sedangkan yang R, lelehannya mampu, leleh larutannya mampu, dan titiknya sangat tinggi, dia termasuk kategori senyawa ionik. Berikutnya,
Ada struktur Lewis untuk senyawa amonium klorida seperti ini. Terus kita diminta untuk mengidentifikasi ikatan apa aja yang di dalamnya. Nah, kita ambil ya, bahwa dari sini kita mengetahui ada dua ion, sebenarnya di sini ada NH4 bermuatan positif dan Cl-nya bermuatan negatif. Ada dua ion berikatan, pasti ikatannya adalah ikatan ionik. Kemudian di sini antara atom N dan H, ini sharing elektron. N nyumbang satu, H nyumbang satu, maka terjadi ikatan kovalen. Sedangkan yang di sini khusus, atom H di sini tidak punya elektron, yang dipakai berikatan dua-duanya berasal dari N, maka tergolong ikatan kovalen koordinasi. Jadi dalam satu senyawa ini terdapat tiga jenis ikatan, yaitu ada ikatan ionik, ikatan kovalen, dan kovalen koordinasi. Demikian untuk bagian pertama, kita lanjut untuk bagian yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.